Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1656-1660. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kakak ketujuh, biasanya kamu suka bermimpi, tapi mengapa kamu tidak bermimpi sekarang? Tuan muda keempat Istana Miro berhenti memainkan sitar dan mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di bawah pohon dunia. Dia berkata dengan acuh tak acuh, guru tidak ada di sini, tetapi Istana Miro tidak memiliki hak untuk bersikap kurang ajar. Kamu berada di peringkat ketujuh di Istana Miro, bukan nomor 1. Sosok di bawah pohon dunia itu berjalan mendekat dan perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Bahkan jika malapetaka besar menghancurkan segalanya, itu tidak akan mampu mengguncang sosok di bawah pohon itu. Bahkan auranya pun tidak akan mampu mengguncangnya. Dia berjalan di tengah kekacauan, dan malapetaka besar yang menghancurkan membuatnya merasa seperti seekor ikan di air, santai dan puas. Sosoknya tinggi dan tegap, tetapi pelipisnya putih. Ada jejak waktu dan angin di wajahnya. Dia persis sama dengan Kinmu, hanya saja lebih dewasa dan tenang. Jelas bahwa dia telah mengalami banyak hal di alam semesta masa lalu. Guru adalah salah satu dari 7 ajaran, jadi tidak peduli siapa di antara kita yang memahami sesuatu, semuanya berbeda. Tatapan Kinmu menyapu alam semesta masa lalu dan menyapu wajah para praktisi Dao, menilai buah Dao mereka, masing-masing dari kita memiliki prestasi sendiri, katanya. Peringkat kita hanya didasarkan pada urutan kita memasuki bimbingan guru dan bukan pada kemampuan kita. Guru, ketika Anda memimpin kami ke istana, Anda harus berlatih sendiri. Sebenarnya, saya telah lama melampaui prinsip-prinsip yang diajarkan guru kepada saya. Ketiga, keempat, saya telah berlatih ke tingkat yang lebih baik. Tuan muda keempat Istana Miluo menundukkan kepalanya dan membelai sitarnya, senyum tipis muncul di bibirnya. Sebuah istana melaju kencang ke arahnya dari kedalaman Istana Miluo, menerobos lapisan kekacauan dan melampaui 15 zaman kehancuran alam semesta untuk tiba di belakangnya. Istana Cakrawala Ungu. Ia dikenal sebagai Purple Firmament oleh penguasa Istana Miluo, namun orang-orang di luar ibu kota Giok memanggilnya Daolord Purple Firmament. Tuan muda ketiga tersenyum tipis. Pada saat yang sama, istana surga yang menjulang tinggi juga melintasi lapisan kekacauan dan muncul di belakangnya. Dia dikenal sebagai Ling Xiao oleh Master Istana Miluo, sedangkan orang-orang di luar ibu kota Giok memanggilnya Daolord Ling Xiao. Tidak hanya itu, pengadilan surgawi era ke-17 memiliki hubungan yang baik dengannya. Ketika awal mula Absolut pertama kali memasuki pengadilan leluhur ibu kota Giok, ia menunjukkan kepada mereka istananya di surga yang menjulang tinggi. Hal itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada kaisar tertinggi awal mula Absolut. Kemudian, awal yang mutlak menjadi kaisar surgawi, menciptakan pengadilan surgawi, dan membangun kembali istana Ling Xiao. Istana Ling Xiao dari pengadilan surgawi menjadi simbol kekuatan dan status seluruh alam semesta. Raja Surgawi Kerajaan menciptakan wilayah Istana Surgawi, dan Raja Surgawi Yun menyempurnakan 2 wilayah terakhir dari Istana Surgawi. Ling Xiao dan takhta adalah referensi ke Istana Ling Xiao dari Pengadilan Surgawi. Dan sumber semua ini adalah Istana Ling Xiao milik Tuan Muda ketiga. Tidak hanya itu, siapapun yang berkultivasi hingga ke ranah Ling Xiao dan Kaisar di era ke-17 setara dengan membantu Tuan Muda ketiga berkultivasi. Seiring dengan meningkatnya kultivasi mereka, demikian pula kultivasi Tuan Muda ketiga. Ketujuh, akumulasi Anda terlalu dangkal. Tuan muda keempat Istana Mikrov menundukkan kepalanya dan terus memainkan sitar. Musik sitar terputus-putus, dia berkata dengan acuh tak acuh, datanglah lebih awal dan bergabunglah dengan kami. Kita juga bisa datang lebih awal dan menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan malapetaka besar ini. Tujuan kita sama, mengapa kita harus saling membunuh? Tuan muda ketiga meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia berkata dengan santai, 7 tua, demi guru, kami tidak akan mempersulitmu. Sekarang karena Maha Agung belum muncul, Wuji telah ditekan, tidak ada sekte, dan Zanji telah menghilang. Semua praktisi Dao Istana Miluo akan mendengarkan perintah kami, jadi kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kinmu menghela napas dan duduk. Aula kekacauan muncul dari sungai kekacauan. Sungguh melelahkan berbicara dengan kalian semua. Aku duduk di sini,
dan siapapun yang berani meminjamkan kekuatan kepada Yang Mulia Surgawi akan menjadi musuh bebuyutanku. Para praktisi Dao di ibu kota Jade terdiam, tidak ada seorang pun yang bergerak. Tuan muda ketiga mengangkat alisnya, dan pohon Dao di belakangnya muncul dengan 9 buah Dao tergantung di atasnya. Dia melangkah maju untuk menyambut Qin Mu, yang sedang duduk diam. Ketiga mata Qin Mu tertutup rapat, dan dia tidak membukanya. Tuan muda ketiga berjalan ke arah Qin Mu, yang masih berjarak 40 meter darinya. Dia mengangkat kakinya, tetapi kakinya tidak mendarat. Tuan muda keempat mengangkat kepalanya dengan heran dan alunan musik sitar di tangannya tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi alunan musik sitar yang terputus-putus tetapi malah menjadi penuh semangat dan penuh dengan niat membunuh. Pohon Dao dan buah Dao di belakangnya meledak dengan cahaya Dao yang menyilaukan yang melompat mengikuti alunan musik sitar. Untuk sesaat, cahaya Dao yang melompat menjadi sangat indah dan melesat ke arah Qin Mu. Langkah kaki tuan muda ketiga mendarat dan semakin dekat selangkah demi selangkah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bahkan guru tidak akan berani bersikap sombong saat menghadapi kita. Bangun. Qin Mu tetap duduk dan tidak bangun. Tuan muda ketiga mengangkat tangannya dan membalik langit dengan telapak tangannya, menyebabkan seluruh sungai kekacauan berguncang tanpa henti. Dia melangkah maju lagi dan telapak tangannya turun. Aura pembunuh dari musik sitar menjadi luar biasa pekatnya. Ketiga mata Qin Mu masih tertutup rapat dan tidak terbuka. Telapak tangan tuan muda ketiga turun. Namun, pada saat ini, pohon dunia di belakang Qin Mu bergoyang dan di mana cabang-cabang dan daun-daun beterbangan, buah Dao muncul. Dengan dengungan, buah itu berputar dan seni ilahi Dao besar menjadi sangat padat saat bertemu dengan telapak tangan tuan muda ketiga. Ledakan, sungai kekacauan bergetar, tetapi segera tenang. Angin panas dan keheningan menderu. Mata vertikal di tengah alis Qin Mu perlahan terbuka, dan kabut kekacauan yang pekat terlihat di celah di antaranya. Cahaya ungu samar-samar terlihat menelan dan memuntahkan dari kekacauan, tetapi belum keluar. Pakaian tuan muda ketiga berkibar tertiup angin, dan dia berhenti serta berbalik. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, anak ketujuh, demi guru, aku akan melepaskanmu kali ini. Itu tidak akan terjadi lagi. Ayo pergi. Dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Para praktisi Tao dari ibu kota Giok ragu sejenak sebelum berbalik untuk mengikutinya. Akan tetapi, dari 72 ketua aula, hanya satu kelompok yang tersisa, dan masih ada beberapa yang tetap tinggal untuk berdiri di belakang tuan muda keempat. Tuan muda keempat sedikit mengernyit, dan tatapannya tertuju pada mata vertikal di tengah alis Qin Mu. Tuan muda ketiga tidak benar-benar berhenti dan pergi karena tuan istana Miluo. Sebaliknya, dia telah merasakan bahaya dan mengambil inisiatif untuk pergi agar tidak kehilangan muka. Apa yang membuatnya merasakan bahaya jelas bukan masalah sepele. Tujuanku hanya satu, yaitu menghentikan malapetaka besar yang menghancurkan dan menemukan istriku yang sudah meninggal. Tuan muda keempat meletakkan telapak tangannya pada senar sitar. Aku berbeda dari Ling Xiao, katanya acuh tak acuh. Yang dia inginkan adalah kekuatan dan pengaruh abadi. Dia ingin menciptakan alam semesta yang tidak akan pernah hancur. Dan aku hanya punya keinginan kecil ini. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Mata vertikal di tengah alis Qin Mu perlahan terbuka, dan seberkas cahaya melesat keluar. Tuan muda keempat berusaha sekuat tenaga memetik senar sitar, dan suara sitar pun meledak. Tiba-tiba suara sitar menjadi serak dan salah satu senar putus. Tuan muda keempat mendengus dingin dan bangkit untuk menyimpan sitar sebelum berbalik untuk pergi. Para Hallmaster yang tersisa buru-buru mengikutinya dan menghilang tanpa jejak. Di bawah pohon dunia, sepasang mata Qin Mu yang lain perlahan terbuka, dia mengembuskan napas keruh. Bagimu, ini demi kekuasaan atau demi orang-orang yang kau cintai? Bagiku, ini demi hak bertahan hidup orang-orang di masa depan. Dia berdiri dan buah Dao di pohon dunia tiba-tiba terbelah dan jatuh ke sungai kekacauan. Akar pohon dunia terjun ke sungai kekacauan dan menyerap ki kekacauan. Setelah beberapa saat, bunga Dao baru perlahan mekar dan buah Dao lahir. Perdamaian abadi, apa kabar kalian? Tanya Qin Mu dengan suara rendah di bawah pohon dunia. Zaman ke-17, kekosongan hakiki. Ekspresi Kaisar Langit-Langit luas tampak serius. Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada pergerakan dari 32 aula harta karun dan tidak ada praktisi Tao yang turun. Tiba-tiba, terdengar suara geraman teredam. Kaisar Langit-Langit luas buru-buru menoleh dan melihat bahwa awal mula absolut juga telah mengeksekusi 24 aula harta karun, bersiap untuk menekan awan pemujaan surgawi dan kesadaran ilahi surga yang agung untuk merebut satu ki surga yang agung untuk menyempurnakan Dao awal mula absolut. Namun, yang mengejutkannya, 24 aula harta karun itu tidak bergerak sama sekali.
Hubungan kekuatan antara Aula Harta Karun dan praktisi Dao di kota Yujing benar-benar terputus. Yang Mulia Surgawi Yun melihat bahwa itu adalah kesempatan yang baik. Dengan pedang 13 lapis, ia menembus 13 bagian tubuh awal absolut. Akhirnya, ia menusuk ke tengah alis awal absolut. Dengan jentikan ujung pedang, batu asli awal absolut di tengah alisnya terlepas. Taichu kesakitan dan segera mundur. Mananya melonjak dan dengan paksa memisahkan Alheaven Agung dari satu ki dari Alheaven Agung dari indera ilahi. Setelah Pendeta Yun menerima batu asli Taichu, dia langsung mengarahkannya ke tengah alisnya. Ada juga sepotong batu asli di tengah alisnya. Ketika dua potong batu asli itu bertabrakan, mereka langsung bergabung menjadi satu dan menjadi batu asli yang lengkap. Indra keilahian Yang Mulia Surgawi Yun meluas dan buah dao dari pohon dao kaisar tertinggi segera meledak dengan kekuatan dao yang tak terbatas. Kaisar langit-langit luas berbalik dan melambaikan lengan bajunya untuk mengembalikan 32 istana harta karun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar langitmu, takdirmu baik. Mari kita bertemu lagi lain kali. Dia melambaikan lengan bajunya dan memaksa Kaisar Surgawi Yun mundur sebelum pergi dengan awal yang mutlak. Di belakangnya, pohon dao yang telah dipotong oleh Qin Mu bersiul. Rantai dao terhubung, dan dengan cepat pulih ke keadaan semula. Namun, kekuatan pohon dao ini jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Qin Mu tidak mengejarnya. Di kekosongan terakhir, akar pohon dunia yang telah dipotong oleh Kaisar Surgawi Langit Luas juga disambungkan kembali ke pohon itu. Qin Mu memeliharanya dengan dao agungnya, tetapi jika pohon dunia ingin pulih ke kondisi puncaknya, mungkin perlu waktu untuk memulihkan diri. Kesadaran ilahi yang agung meliputi surga membawa awan surgawi dan berkata dengan sungguh-sungguh, surga yang agung dan permulaan yang absolut telah mundur. Dalam hal kekuatan, kita seharusnya tidak kalah dengan mereka. Qin Mu mengangguk dan melihat ke bawah, kekosongan surgawi dan Raja Dewa leluhur seharusnya juga mundur. Ini hanya ujian, dan surga yang sangat luas ingin melihat kekuatan kita. 10 tahun lagi, pasukan besar pengadilan surgawi akan tiba, dan itu akan menjadi pertempuran yang benar-benar menentukan. Pohon dunia Anda, awan yang sangat mulia itu melirik ke belakangnya dan bertanya dengan ragu-ragu, tadi aku melihat langit yang luas dan sangat mulia memotong pohon duniamu. Apakah itu sangat memengaruhimu? Setelah lebih dari 10 tahun, saya seharusnya bisa pulih. Qin Mu menghela napas dalam-dalam dan menatap bagian terdalam dari kekosongan terakhir. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana denganmu? Bisakah kau menghadapi awal yang absolut selama pertempuran yang menentukan? Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum tipis. Dulu aku tidak punya rasa percaya diri, tapi sekarang aku punya 70% keyakinan. Keyakinan 70% tidaklah cukup, saya harus memiliki 100%. Qin Mu menoleh dan berkata, aku selalu sedikit khawatir. Ketika Yang Mulia Surgawi melihat dengan jelas bahwa dia tidak dapat mengalahkanku, dia mungkin memiliki metode lain, seperti memikat beberapa orang yang telah mencapai Dao di zaman prasejarah. Tidak, aku harus melakukan perjalanan ke tanah terlantar itu. Awan yang sangat suci itu tercengang, dan Qin Mu sudah berdiri di pintu sambil melesat pergi. Yun, pergilah menakut-nakuti Nyonya Yuanmu. Dia sedang bertarung dengan Ling yang sangat suci, jadi aku sedikit khawatir tentangnya. Awan surgawi mengerutkan kening. Nyonya Yuanmu, di bagian terdalam jurang besar reruntuhan yang kembali, lautan yang kacau bergolak. Wajah Tuan Muda kedua Wuji dari Istana Mikrov melayang dari permukaan laut, menyeret rantai dao tebal yang berenang di sekitar daun teratai dengan kecepatan sedang. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Tiba-tiba dia terkekeh, jadi kamu sama dengan si tua 7, kamu juga dari zaman ke-17 di masa depan. Tidak heran guru selalu memujimu saat dia membicarakanmu. Wajah Nyonya Yuanmu dipenuhi dengan kebingungan. Dia menatap Ling Tianzun dan kemudian menatap Tuan Muda kedua, tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Kau membuat Istana Miluo pusing. Secara logika, sebagai Tuan Muda kedua, aku pasti akan menyerangmu dan membunuhmu saat aku melihatmu. Tuan Muda kedua, Wuji, mengedipkan matanya yang besar. Matanya dipenuhi kegembiraan dan kekacauan. Nyonya Yuanmu sangat akrab dengan tatapan seperti ini. Itu adalah tatapan yang menginginkan dunia menjadi kacau. Dia adalah tipe orang yang sama seperti Tuan Muda kedua. Namun, aku tidak akan melakukan itu. Aku ditekan di sini oleh guru. Untuk apa aku membantu Istana Miluo? Tuan Muda kedua Istana Miluo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sehelai rambut putih melilip tubuh Ling, sang pendeta surgawi, dan mengirimnya ke salah satu dari dua teratai kembar di laut kekacauan primal. Aku hanya akan memenuhi keinginanmu, memenuhi ketenaranmu yang tak tertandingi, memenuhi legendamu.
Helaian rambut putih itu melilit Ling Tianzun dan melesat lurus ke arah kehancuran alam semesta lain. Dia mendengar suara tuan muda kedua Istana Miro, dia tertawa gila. Pergilah, pergilah ke zaman ke-6 dan jadilah bayangan Istana Miro. Ledakan. Ling Tianzun tidak dapat menahan diri untuk tidak melewati gelombang pasang yang sangat padat dari yang terakhir. Apa yang dia lihat adalah sejarah yang luar biasa dari alam semesta zaman ke-6. Pada saat berikutnya, dia terlempar ke dalam kehancuran alam semesta zaman ke-6. Ling Tianzun menoleh dan melihat luasnya kekacauan purba. Kekacauan itu berputar dan menghancurkan segalanya. Banyak praktisi Dao berjuang dalam kesengsaraan. Satu demi satu pohon Dao terbakar dan hancur. Namun, bahkan pemandangan yang mengerikan itu tidak dapat menghapusnya. Tidak mudah baginya untuk memahami energi berkualitas. Terlalu sulit untuk membunuhnya. Namun, dia tidak bisa lepas dari erosi sungai panjang Primal Chaos. Dia seperti rumput air yang hanyut di sepanjang sungai yang panjang. Pada saat ini, sebuah aula kuno melayang melewati matanya. Aula itu berhenti, dan seorang pemuda mengulurkan tangan dan meraih telapak tangan Ling Tianzun. Dia tersenyum hangat dan berkata, "Siapa kamu? Kamu belum mencapai Dao, jadi bagaimana kamu bisa selamat dari malapetaka kehancuran yang hebat ini?" Ling Tianzun naik ke aula dan berkata, "Namaku Ling. Di mana ini?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Ini adalah Tiandu, dan aku adalah Master Tiandu. Aku siap untuk membuka kembali langit dan menghidupkan kembali kekacauan alam semesta, membuka alam semesta yang lain." Krisis di dunia asal datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Raja Dewa Leluhur dan penghormatan surgawi Void mundur satu demi satu, meninggalkan kekacauan di tanah. Para prajurit desa perdamaian abadi dan desa bebas dari kekhawatiran menyapu medan perang dan mendapati bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban. Kaisar Yan Feng sangat marah dan segera memberi perintah untuk membersihkan semua kota hantu di dunia asal. Alasan mengapa Yudu mampu menyerang dengan lancar kali ini terutama karena pada pertempuran Yudu, para iblis dan setan Yudu serta para hantu dan dewa Yudu telah menyelinap ke berbagai surga yang berafiliasi dengan dunia asal dan membentuk kota-kota hantu. Selain itu, setelah kematian Pangeran Bumi, tidak ada seorang pun yang membimbing para hantu kesepian dan hantu liar ke Yudu, mengakibatkan pengaruh wilayah hantu menjadi semakin besar. Sebelumnya, wilayah hantu hanya merupakan penyakit kudis, namun kali ini invasi telah mengubah wilayah hantu menjadi jalur invasi Yudu, yang mengakibatkan banyaknya korban di dunia Yuan. Berbagai tempat di dunia Yuan dan berbagai surga yang berafiliasi dengan Yudu segera mengerahkan pasukan mereka dan menyapu bersih lubang pembuangan yang tersembunyi. Dewa Surgawi yang memuliakan Anda dan Qin Fengqing juga mendirikan Yudu Dunia Yuan, membimbing para hantu kesepian dan hantu liar dari wilayah hantu ke Yudu, memberi pahala kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Adapun para prajurit yang tewas dalam perang, mereka dibawa ke Fengdu. Sebagai pasukan hantu, mereka juga merupakan kekuatan besar. Membawa jiwa ke Yudu Dunia Yuan tidak berbeda dengan tindakan hitungan bumi. Itu akan menambah beban pada Yudu Dunia Yuan. Raja Yama berkata, dalam jangka panjang, Yudu Dunia Yuan akan penuh dengan hantu. Tanpa kekuatan hitungan bumi, Qin Fengqing cepat atau lambat tidak akan mampu menekan mereka. Di masa depan, pasti akan ada masalah di Yudu Dunia Yuan. Kita tidak bisa mengabaikannya. Dianyu memanggil guru surgawi Pavilion Wentian dan bertanya, "Guru suci, apakah Anda punya wawasan?" Pavilion Wentian berkata, "Saya mendengar bahwa pemuja surgawi Eternal Peace telah mengolah jalur reinkarnasi, jadi dia dapat memurnikan harta karun berdasarkan jalur tersebut. Dia dapat membiarkan jiwa semua makhluk hidup bereinkarnasi di dunia surga yang tak terhitung jumlahnya, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan." Dianyu pergi ke kedamaian abadi untuk menemui Kaisar Yan Feng dan membicarakan masalah ini. Kaisar Yan Feng tersenyum dan berkata, "Kaisar pendiri, tidak perlu khawatir. Harta karun ini sedang disempurnakan." Kaisar Yanyu terkejut dan bertanya, "Kapan itu disempurnakan?" Sejak pertempuran Yudu kalah, Kaisar Yanxiu dan Yang Mulia Mu telah memerintahkan semua pabrik manufaktur utama perdamaian abadi untuk menempa semua jenis senjata berat sebagai persiapan untuk pertempuran di masa mendatang, kata Kaisar Yan Feng. Harta karun ini adalah salah satunya. Perdamaian abadi dapat disempurnakan oleh para pengrajin siang dan malam, begitu banyak senjata berat telah diproduksi. "Bisakah kita pergi dan melihatnya?" tanya Kaisar Yanyu. Kaisar Yan Feng dengan senang hati membawanya ke pabrik pengawasan sungai emas. Pabrik-pabrik pengawasan besar di kedua sisi sungai berjejer seperti naga panjang. Kapal-kapal yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik menyeberangi sungai, dan beberapa kapal besar hanya membawa satu komponen senjata ilahi.
Kapal-kapal yang membawa komponen senjata dewa tiba di pabrik pengawasan persenjataan dewa terbesar, dan hanya setelah puluhan dewa bergandengan tangan, komponen-komponen tersebut dapat diturunkan. Di tempat ini, Diyue melihat artefak dewa besar yang mulai terbentuk. Ukurannya puluhan kali lebih besar dari altar artefak dewa terbesar yang dibuat oleh pengadilan surgawi, jembatan pergeseran saling energi roh. Benda itu megah dan agung. Diyue mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Guncangan di hatinya tak tertandingi. Puncak roda bundar yang rumit tak tertandingi ini telah mencapai awan, dan bahkan lebih tinggi dari sanjing kedamaian abadi, yang dibangun di atas mahkota pohon asal. Banyak roh primordial dewa perdamaian abadi meninggalkan tubuh mereka dan bekerja sama untuk mendukung komponen-komponen besar satu persatu. Mereka terbang ke awan dan menanamkan komponen-komponen tersebut ke dalam roda bundar. Ada juga sejumlah dewa yang menghubungkan rune. Komponen-komponen itu sudah sangat besar, tetapi dibandingkan dengan roda bundar ini, mereka masih tampak sangat kecil. Ini mungkin keajaiban terbesar dalam 20.000 tahun terakhir. Kaisar Yiyue memuji dari lubuk hatinya, untuk membuat senjata seberat itu, Anda membutuhkan kerajaan dewa yang sangat kuat, dan Anda membutuhkan kerja sama erat dari puluhan ribu industri untuk dapat membuatnya. Dulu, era kaisar pendiri juga dapat membuat senjata seberat itu, tetapi sekarang tidak mungkin lagi. Dia mendesah tanpa henti dalam hatinya dan tersenyum kecut. Desa Carefree tidak memiliki industri ini lagi. Yang mulia, apa nama senjata berat ini? Roda surgawi 6 jalur yang mengendalikan siklus kehidupan dan kematian. Kaisar Yan Feng tersenyum. Di masa depan, setelah senjata suci ini disempurnakan, senjata itu akan mampu menekan Yudu selamanya, sehingga sulit bagi hantu dan dewa untuk menimbulkan kekacauan. Selain itu, kekuatan senjata suci ini juga luar biasa besar. Yang muliamu berkata bahwa setelah senjata suci ini disempurnakan, Pangeran Bumi Qin Fengqing akan mampu bertarung langsung dengan Yang Mulia Void. Mengenai kemenangan atau kekalahan, itu masih tergantung pada kultivasi Qin Fengqing. Dianyu mengangguk tanpa suara. Namun, roda surgawi 6 jalur bukanlah satu-satunya senjata suci yang sedang dibangun, kata Kaisar Yan Feng. Selain itu, ada lusinan senjata suci lainnya yang tidak jauh lebih kecil dari senjata suci ini. Jantung Dianyu bergetar hebat. Dia ragu sejenak sebelum bertanya, bolehkah aku bertanya berapa banyak surga yang ada di bawah kedamaian abadi? Alasan dia bertanya sebenarnya adalah untuk menanyakan tentang sumber daya keuangan Eternal Peace. Kembali ke era Founding Emperor, dia telah menguasai 33 surga dan memiliki lebih dari 100 surga di bawah komandonya. Namun, sumber daya keuangan era Founding Emperor hanya dapat memurnikan senjata berat seperti Carefree Village. Setelah memurnikan Carefree Village, dia telah memurnikan 2 perahu Dewa Kebangkitan, yang telah menghabiskan sumber daya keuangan Founding Emperor sepenuhnya. Hanya ada 46 surga di bawah kedamaian abadi. Kaisar Yan Feng menuntunnya untuk melihat senjata berat lainnya. Setelah melewati gerbang teleportasi, mereka tiba di pabrik manufaktur Gubernur Jiangling. Pabrik itu juga sangat spektakuler, dan pabrik manufaktur itu seperti hutan. Namun, ada lebih dari 2.700 surga yang memiliki kontrak dagang dengan Eternal Peace, kata Kaisar Yan Feng. Eternal Peace memiliki lebih dari 2.000 surga yang berdagang dengan Eternal Peace. Selain membeli tambang selama bertahun-tahun, meskipun tidak banyak surga di Eternal Peace, kita masih dapat mendukung mereka secara finansial. Dianyu mengangguk tanpa suara. Tiba-tiba, dia melihat senjata berat yang familiar dan berteriak pelan, senjata ilahi penciptaan. Itu adalah senjata suci yang mirip dengan senjata suci penciptaan di Istana Surgawi, ayah pengadilan surgawi, tetapi sedikit lebih kecil dan memiliki perbedaan besar. 5 penyangga yang menyerupai gunung itu memiliki 8 roda bundar di bagian tengahnya. Kelima penyangga itu tampak seperti 5 urat mineral dengan berbagai macam rune tercetak di atasnya. Ada perbedaan mendasar dalam struktur senjata ilahi pencipta dari masa lalu. Senjata ilahi pencipta ini disempurnakan oleh Yang Mulia Mu dan Yang Mulia Ling. Kaisar Yan Feng berkata, itu dapat digunakan untuk menciptakan senjata suci, raja yang sangat dihormati di surga. Ketika Lan Yuntian datang ke sini beberapa waktu lalu, Master Dao Lin Xuan memimpin banyak Taois untuk memeriksanya, jadi dia pasti akan segera selesai. Kaisar pendiri, silakan lihat ke sana. Dianyu mengikutinya dan terbang mendekat. Mereka melihat pabrik pengawas lain sedang membangun kapal besar yang tidak kalah dengan Bahtera Nirvana. Keunikan kapal besar ini adalah ia dapat terbagi menjadi kapal yang tak terhitung jumlahnya setiap saat dan menyerang secara terpisah. Kapal itu seperti modul yang tak terhitung jumlahnya yang dapat disatukan kapan saja untuk berubah menjadi kapal besar yang tak tertandingi.
Sisi ini dirancang oleh Master Sekte Tua Wei Suifeng untuk menghadapi Buddha Sungai Surgawi milik Angkatan Laut Sungai Surgawi. Kami sedang bersiap untuk membangun 5 di antaranya. Kaisar Yanfeng berkata, yang pertama akan segera dibangun. Mata Di Yanyu berkedip, pinjamkan aku 2 untuk digunakan di desa Riang. Kaisar Yanfeng tersenyum, tentu saja, silakan lewat sini. Di Yanyu melihat kereta perang Vermilion Bird lagi. Kereta perang Vermilion Bird ini digunakan untuk menghadapi pelindung matahari Suandu. Dia melihat bahwa Kaisar Selatan Vermilion Bird juga ada di sini, membantu para pengrajin surgawi dari pabrik pengawas untuk merancang kereta perang. Selain itu, dia juga melihat banyak senjata Dewa Kaisar Utara. Senjata-senjata itu berbeda dari senjata Dewa Kaisar Utara tradisional. Senjata Dewa Kaisar Utara tradisional menggunakan sejenis labu di istana leluhur untuk menampung 5 awan guntur besar. Senjata Dewa Kaisar Utara yang disempurnakan oleh pabrik Gubernur Perdamaian Abadi terbuat dari emas dewa dan bahan-bahan dewa, dilengkapi dengan rune, dan disempurnakan menjadi bentuk labu. Sementara itu, pabrik-pabrik tersebut masih menyempurnakan senjata Dewa Naga Hijau, yang merupakan harta karun berbentuk pagoda. Senjata Dewa Harimau Putih adalah harta karun berbentuk tanduk. Mereka kemudian datang ke pabrik Gubernur Sungai yang bergelombang di dekat Akademi Sein Surgawi dan Akademi Sungai yang bergelombang. Tempat ini adalah tanah suci bagi formasi dan kemampuan ilahi. Pabrik Gubernur Surging River saat ini tengah membangun peta formasi besar. Peta formasi dirancang oleh para ahli formasi perdamaian abadi yang dipimpin oleh tombak ilahi. Setiap peta formasi memiliki teknik tingkat istana surgawi. Jika kekuatan sihirnya cukup, peta itu dapat menampilkan kekuatan ahli tahta kaisar. Kaisar Yanfeng berkata, namun, peta formasi semacam ini membutuhkan pasukan dewa dan iblis untuk memasuki formasi. Hanya ketika mereka bekerja sama, kekuatan mereka dapat meledak. Ini penting untuk mengendalikan formasi. Master Formasi Tombak Ilahi dan Kedamaian Abadi telah merancang lebih dari 200 jenis peta formasi Istana Surgawi. Yang lebih penting, 200 jenis peta formasi ini dapat membentuk Istana Surgawi besar yang berbeda. Kaisar Yanyu menghela napas dalam-dalam dan bergumam, jika jumlah dewa dan iblis cukup banyak, dapatkah mereka meniru kekuatan tempur para pemuja surga? Itulah teorinya. Kaisar Yanfeng berkata dengan sedih, namun, jumlah dewa dan iblis di Eternal Peace mungkin tidak cukup untuk melepaskan kekuatan semua peta formasi. Setelah lebih dari 100 tahun pengembangan, jumlah dewa di Eternal Peace masih jauh lebih rendah daripada pengadilan surgawi. Kaisar Yanyu berkata dengan tergesa-gesa, Desa Xiaoyao membutuhkan 1 set peta formasi istana surgawi yang agung, jadi harus bisa membentuk istana surgawi yang sempurna. Kaisar Yanfeng tersenyum, itu tidak sulit, katanya. Pabrik manufaktur Akademi Suci Surgawi juga telah membangun beberapa kereta perang awan. Kereta perang awan dilengkapi dengan pagoda pedang. Setiap pagoda pedang berisi 5.000 pil pedang, dan setiap pil pedang berisi 2.000 pedang. Kereta perang awan ini digunakan untuk membersihkan tanah dan menyegel langit. Apakah Kaisar Pendiri juga membutuhkannya? Di Yue berkata dengan tegas, ya. Semakin banyak semakin meriah. Pabrik manufaktur Sungai Li masih memiliki beberapa barang bagus. Kaisar Pendiri, silakan. Kaisar Yanfeng mengangkat tangannya. Masih ada lagi. Kaisar Yue menekan keterkejutan di hatinya dan mengikutinya ke portal teleportasi menuju Akademi Sungai Li. Iklim di sini cocok. Pabrik pengawasan terutama digunakan untuk memurnikan obat-obatan dan dilengkapi dengan pabrik pengawasan lainnya. Kaisar Yanfeng membawanya ke pabrik pengawasan Sungai Li dan melihat tungku pil besar menyala siang dan malam. Banyak alkemis bekerja keras untuk memurnikan semua jenis pil roh dan menyimpannya. Ini adalah tempat yang dipimpin oleh Raja Dewa Pengobatan, ahli racun Mu Yingsui, dan Raja Racun Kecil Fu Yuanxing. Mereka ahli dalam memurnikan semua jenis pil roh, obat-obatan ajaib, dan racun. Kaisar Yanfeng berkata, tidak dapat dielakkan bahwa akan ada beberapa korban di medan perang, jadi pil roh yang dapat menyelamatkan nyawa sangatlah diperlukan. Ya, Kaisar Yue berkata dengan tegas, lalu tersipu. Yang mulia, bisakah racun membunuh dewa dan iblis? Kaisar Yanfeng tersenyum. Tidak merepotkan. Sulit untuk menghindari cedera selama pertempuran, jadi oleskan saja racun mematikan pada senjata suci. Apakah Kaisar Pendiri juga menginginkannya? Semakin banyak, semakin meriah. Kaisar Yanfeng bertanya lagi, Kaisar Pendiri, pernahkah kau mendengar tentang jalur lukisan? Aku akan membawamu ke pavilion lukisan Sein untuk melihatnya. Lukisan Sein saat ini sedang menggambar peta geografis pegunungan dan sungai di surga. Di langit di atas lubang pembuangan, 36 lapisan kehampaan terbuka, dan surga yang agung dan penuh rasa ilahi muncul.
Yang Mulia Surgawi Yun berdiri di bawah pohon dao dan menatap lubang pembuangan. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dia hampir tersedot ke dalam lubang pembuangan bersama dengan surga yang agung dan penuh rasa ilahi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Guru surgawimu sangat menghargaiku karena memintaku menyelamatkan guru surgawi Ling. Lubang pembuangan ini juga merupakan situasi yang sangat menyedihkan bagi para peraih dao. Lubang pembuangan ini bahkan dapat melahap kekosongan yang paling dalam. Dia menenangkan diri dan melihat ke bawah. Dia melihat lapisan-lapisan kekosongan yang terperangkap oleh lubang pembuangan dan ditarik ke dalam lubang pembuangan. Secara naluriah, ia merasakan bahaya. Lubang pembuangan, tempat misterius ini, bahkan dapat menghancurkan kehampaan tertinggi. Itu sangat merusak bagi langit agung dan pohon dao dari para pencapai dao, jadi ia harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Yun memanfaatkan pasang surut lubang pembuangan itu untuk muncul dari kehampaan. Ia datang ke sisi jurang besar dan melihat ke bawah. Namun, ia tidak dapat memastikan seberapa dalam lubang pembuangan itu. Yang Mulia Ling pernah ke sini sebelumnya. Ada jejak kemampuan ilahinya di sini. Yang Mulia Surgawi Yun merenung sejenak. Buah dao itu terbang dan mendarat di batu purba di antara alisnya. Kemudian, dia melompat ke jurang besar. Pada saat yang sama, sebuah kapal emas berlayar keluar dari ruang yang kacau. Leluhur Dao dan Brahma yang agung duduk di haluan dan yang lainnya berdiri di buritan kapal saat mereka berlayar menuju dunia asal. Sebagian besar orang di kapal adalah penganut Buddha dan Tao. Selama bertahun-tahun, mereka telah membawa sebagian orang dari kedamaian abadi ke tanah yang kacau untuk menemukan alam semesta kecil untuk mereka tempati, membangun kota suci, dan menanam tanaman. Ini memungkinkan peradaban perdamaian abadi untuk terus berlanjut. Di atas kapal emas itu, selain mereka, ada juga Kaisar Ming dan Kaisar Merah. Kedua kaisar yang tinggi dan tegap itu berdiri di geladak dan melihat dunia asal dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang semakin dekat. Di sisi lain, Baikuer memimpin beberapa dewa dan setan dari era Kaisar Tinggi untuk bermigrasi dari salah satu surga. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di reruntuhan istana surgawi Kaisar Tinggi. Yi Siseng membawa mereka untuk memberi penghormatan pada peti mati Kaisar Agung sebelumnya. Setelah Baikuer memberi penghormatan pada makam-makam ini, dia berkata, "Senior Yi, aku di sini atas perintah Yang Mulia Yue dan memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Malapetaka besar perdamaian abadi sudah dekat, apakah Kaisar Agung masih bisa bertarung?" Ekspresi Yi Siseng tampak muram saat dia berkata dengan sedih, "Era Kaisar Agung telah berakhir. Kakak-kakak seniorku telah berubah menjadi iblis mayat dan akan menyebabkan kekacauan saat mereka lahir. Mereka tidak akan bisa bertarung lagi." Pada saat itu, peti mati bergetar. "Anda mengatakan bahwa tuanku memiliki perintah. Apakah Anda memiliki dekret?" Suara berat dan menyeramkan terdengar dari peti mati Kaisar saat dia bertanya. Baikuer mengeluarkan dekret dari Yang Mulia Yue. Peti mati Kaisar terbuka dan sebuah tangan hijau besar memegang dekret itu. Baikuer melangkah mundur, dan sosok tinggi duduk di peti mati Kaisar. Kaisar ini jelas bukan manusia, tetapi monster dari ras Paskanatal. Di era Kaisar, manusia bukan satu-satunya yang menjabat sebagai kaisar. Dewa Yue dan Dewa Ling mendukung era kaisar dan memilih orang-orang luar biasa dari ras Paskanatal. Di antara mereka, ada beberapa dewa dari ras lain. Kaisar yang dimuliakan itu sudah menjadi iblis mayat. Mayatnya telah berubah menjadi iblis, dan tubuhnya dililit rantai. Namun, Yi Siseng telah menekannya di sini untuk mencegahnya berubah menjadi iblis mayat untuk mendatangkan malapetaka. Meskipun tubuhnya masih menyimpan obsesinya, setelah berubah menjadi iblis mayat, itu lebih merupakan naluri haus darah. Oleh karena itu, Yi Siseng tidak punya pilihan selain menekannya. Aura mayat Kaisar Agung memenuhi udara. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dekret dari Yang Mulia Yue, dan cahaya hijau memenuhi matanya. Ki mayat di tubuhnya terlalu kuat, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Itulah sebabnya Baikuer mundur. "Itu memang tulisan tangan tuanku." Mayat Kaisar berkata dengan suara yang dalam, "Saudara-saudara senior, guru telah memanggil kita untuk berjuang demi umat manusia lagi. Bagaimana menurut kalian?" Suara teredam terdengar dari peti mati seorang kaisar. "Kita sudah mati. Kita mati berjuang demi umat manusia dan demi makhluk pasca kelahiran. Meskipun jantungku tak lagi berdetak dan darahku tak lagi mengalir, pertempuran saat itu masih membuat hatiku berdebar-debar karena emosi. Tapi kita sudah mati." Suara berat terdengar dari peti mati kaisar lainnya. "Masih ada suara genderang perang di pikiranku. Berapa banyak pahlawan yang telah lahir dalam 300.000 tahun masa Kaisar Agung. Era ini adalah era kita dan tidak seharusnya dikubur bersama kita. Di era Han Panjang,
Kaisar Merah, Kaisar Pendiri, dan Perdamaian Abadi, ada banyak orang abadi yang keluar untuk berjuang demi bencana ini. Bagaimana dengan era Kaisar Agung yang paling gemilang? Era Kaisar Agung tidak tenggelam, tidak terkubur. Guru yang mengajar kita masih di sini, masih berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Kita tidak bisa kembali menjadi debu. Suara gemuruh ki dan darah mengalir dari peti mati Kaisar satu demi satu. Rantai yang melilit peti mati Kaisar bergetar dan tiba-tiba putus satu demi satu. Ki dan darah Kaisar terdahulu yang layu kembali hidup sekali lagi. Di atas peti mati Kaisar, wajah-wajah heroik Kaisar kuno muncul. Bayangan 9 Kaisar berdiri dalam ki dan darah saat mereka memandang Baikuer. Meskipun banyak Kaisar sebelumnya yang jiwanya hancur dan tidak ada mayat yang tersisa, kami cukup beruntung untuk menyelamatkan tubuh mereka. Kami akan berjuang demi mereka. Ki mayat Kaisar terakhir surga sangat kuat, dia berkata kepada Baikuer, pergilah ke kedamaian abadi terlebih dahulu dan beritahu para Kaisar di sana bahwa era Kaisar masih ada. Bahkan jika kita mati, kita akan tetap bangkit dari kubur dan terus berjuang demi umat manusia demi makhluk pasca Natal. Ini urusan kita yang belum selesai. Adik kita, Yi Siseng, akan membawa peti mati kita ke medan perang. Baikuer membungkuk kepada 9 Kaisar dan pergi. Jurang besar lubang pembuangan. Celestial Master Yun dapat menggunakan pohon dao buah dao untuk melawan angin dingin dari kehampaan tertinggi dengan kekuatan Great Abyss. Namun, Great Abyss dipenuhi dengan angin panas, dan bahkan buah dao tidak dapat melawannya. Buah dao menghabiskan mananya setiap saat, bahkan menyebabkan dao agungnya hancur. Tempat ini mungkin merupakan tempat yang berbahaya bagi seorang praktisi dao yang telah mencap kekosongan tertinggi. Untungnya, basis kultivasinya cukup kuat. Akhirnya, dia tiba di dasar jurang besar yang paling dalam. Dia melihat bola seputih salju melilit Nyonya Yuanmu. Bola itu terus berputar, membuat Nyonya Yuanmu sulit untuk melawan. Bola seputih salju itu terbuat dari helaian rambut. Rambut putih itu seperti sutra. Itu menyegel Nyonya Yuanmu, seorang praktisi Tao, dan membuatnya sulit untuk melarikan diri. Yang Mulia Surgawi Yun memegang akar teratai kembar itu dan melihat ke bawah. Dia melihat wajah perempuan besar di dasar laut yang terjerat rantai. Akan tetapi, setelah sekian lama mencari, dia tidak dapat menemukan Dewa Langit Ling. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apakah sesuatu yang buruk terjadi pada Yang Mulia Ling? Dia terkejut. Pada saat ini, Nyonya Yuanmu tiba-tiba berkata dengan tegas, "Kakak, kita hanya bisa melawan malapetaka ini bersama-sama jika kita bekerja sama. Jika kita berhasil melarikan diri, aku akan membiarkanmu mengambil alih mayatnya." Baiklah, suara permaisuri tiba-tiba terdengar dari tubuh Nyonya Yuanmu. Tidak akan sulit bagi kita untuk melarikan diri jika kita menjalankan jalan reinkarnasi. Jalan reinkarnasi, awan yang sangat suci itu sedikit tercengang. Bukankah itu adalah keterampilan pamungkasmu yang sangat suci? Kembali ke surga yang agung, Kinmu telah bertukar teknik dengannya, dan dia telah menyampaikan jalan kesadaran ilahi yang telah dipahaminya kepada Kinmu. Kinmu juga telah menyampaikan pengetahuannya kepadanya, jadi awan yang sangat dihormati di surga tidak asing dengan jalan reinkarnasi Kinmu. Hatinya sedikit tergerak, ini pasti telah disampaikan kepada mereka oleh Yang Muliamu. Apakah perlu upaya gabungan dari permaisuri dan permaisuri untuk melaksanakannya? Hehe, sepertinya Yang Muliamu punya trik tersembunyi. Jalan reinkarnasi yang ia sampaikan kepada Nyonya Yuanmu dan permaisuri pasti memiliki kekurangan. Tatapannya berkedip saat dia memperhatikan setiap gerakan Nyonya Yuanmu, mencoba melihat cacat yang ditinggalkan Kinmu saat dia dan permaisuri menjalani jalan reinkarnasi. Di bawah, di dalam bola bundar, permaisuri dan Nyonya Yuanmu mengendalikan tubuh jasmani mereka dan menjalankan seni reinkarnasi ilahi bersama-sama. Roda-roda cahaya berputar dan memotong keluar dari bola bundar berambut putih itu. Dimanapun rambut putih itu terpotong, akan terbentuk ruang lubang pembuangan. Namun, lingkaran reinkarnasi terpotong dari lubang pembuangan, sehingga mustahil untuk menghentikan tubuh mereka. Nyonya Yuanmu melewati jalur reinkarnasi dan dengan cepat lolos dari bola bundar berambut putih itu. Dia segera melesat ke langit dan bergegas menuju Yang Mulia Yun. Nyonya Yuanmu sangat gembira dan tertawa kecil. "Kakak, kamu benar-benar naif. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan memberikan tubuhku kepadamu?" Pada saat ini, dia melihat seorang pria tampan melayang turun dari langit. 10 jarinya bergerak dan mekar seperti kelopak bunga teratai. Nyonya Yuanmu terkejut. Dia melambaikan lengan bajunya untuk menghalangi, tetapi pria itu menunjuk ke lingkaran reinkarnasi yang berputar. Nyonya Yuanmu mendengus dan tahi lalat di antara alisnya berubah menjadi tahi lalat merah. "Menteri Yun." Permaisuri Kaisar mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada Yang Mulia Surgawi Yun.
Permaisuri Kaisar. Pendeta Yun membungkuk sedikit. Di mana Pendeta Ling? Yang Mulia Ling telah dikirim ke alam semesta prasejarah oleh Tuan Muda kedua Istana Miro di lautan yang kacau. Dia berkata bahwa dia ingin memenuhi reputasinya yang tak tertandingi. Permaisuri Kaisar bangkit ke udara dan berkata dengan suara yang dalam, "Kau membantuku menekan si jalang kecil. Aku tidak akan berbohong padamu." Master Surgawi Yun berjalan berdampingan dengannya dan berkata, "Saya percaya padamu, Permaisuri." Keduanya bergegas keluar dari jurang besar yang paling dalam. Satu mendarat di sisi kiri jurang besar, dan yang lainnya di sisi kanan jurang besar. Tatapan Permaisuri Kaisar tertuju padanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lalu mengapa kau masih mengikutiku, Tuan Surgawi Yun? Apakah kau harus menyerangku?" Master Surgawi Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang Mulia, meskipun Anda telah menjadi penguasa tubuh ini, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda kembali ke pengadilan surgawi? Master Surgawi Hao mungkin tidak dapat mentolerir Anda." Permaisuri mendengus dan berkata, "Aku akan pergi ke awal yang absolut. Dengan dukunganku, awal yang absolut akan dapat naik tahta." Master Surgawi Yun tertawa terbahak-bahak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang Mulia masih sangat naif. Saat itu, Anda dikhianati oleh awal absolut dan Yuanmu dan berakhir seperti ini. Ketika Anda berbalik, Anda masih harus bergantung pada pezina itu. Permaisuri, Anda ahli dalam seni reinkarnasi. Tidakkah Anda akan menyamar sebagai Nyonya Yuanmu? Jika Anda menyamar sebagai Nyonya Yuanmu, apakah Yang Mulia Hao masih akan waspada terhadap Anda?" Permaisuri Kaisar memikirkannya dengan saksama. Jalan reinkarnasi memang bisa mencapai langkah seperti itu, dan itu sangat nyata sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. "Menteri Yun, mengapa Anda membantu saya?" Permaisuri Yun mencibir, "Kau ingin aku mendatangkan malapetaka di Istana Surgawi dan membantumu meraih kemenangan dalam kedamaian abadi." Yang Mulia Surgawi Yun tidak menyangkalnya dan mengangguk sambil tersenyum. "Benar sekali. Kalau begitu, bagaimana pilihanmu, Permaisuri Yun?" Permaisuri Yun menggunakan kemampuan reinkarnasi yang luar biasa, dan penampilan, suara, dan kepribadiannya tidak berbeda dengan Nyonya Yuanmu. Dia terbang secara diagonal dan masih menghadapinya. Dia tidak berani untuk bersantai dan terkekeh, "Aku akan melakukan apa yang kau inginkan." Yang Mulia Surgawi Yun ragu-ragu sejenak. Di langit di belakang Permaisuri Kaisar, kesadaran ilahinya yang agung muncul. Pedang Kaisar awal yang absolut tergantung di pohon dao dan hendak menusuk dari jauh. Akan tetapi, dia berhenti dan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Permaisuri Kaisar. "Yang Mulia Ling tidak ada di sini dan kedamaian abadi kehilangan satu ahli, jadi aku hanya bisa mempertahankan Permaisuri Kaisar. Selain itu, aku mungkin tidak bisa membunuhnya." Ketika dia memikirkan hal ini, dia menyembunyikan rasa keilahiannya yang agung dari surga dan tersenyum pada Permaisuri Kaisar. Di atas Sungai Surgawi, pasukan pengadilan surgawi sangat besar dan perkasa. Mereka berbaris di sepanjang Sungai Surgawi, dan hampir semua dewa dan setan di pengadilan surgawi dimobilisasi. Selain itu, banyak dewa dan setan terbang ke surga yang berbeda, yang berada di bawah yurisdiksi langsung pengadilan surgawi. Para dewa dan setan itu memegang dekrit Kaisar Haotian dan memobilisasi semua pasukan ke dunia Yuan. Sepanjang perjalanan, skala ekspedisi pengadilan surgawi ke dunia Yuan semakin membesar. Bala bantuan dari berbagai surga ikut bergabung, dan momentum mereka semakin membesar. Sepanjang perjalanan, pengadilan surgawi menghancurkan beberapa surga yang memberontak, mengacak-acaknya, menangkap banyak budak, dan menggunakan mereka untuk mengurus logistik. Pada saat yang sama, Raja Dewa Leluhur yang tinggal di Suandu menggunakan kekuatan Adipati Surgawi untuk mendorong air Sungai Surgawi, yang memungkinkan pasukan Istana Surgawi meningkatkan kecepatan mereka. Di permukaan Sungai Surgawi, ada berbagai macam kapal dengan senjata dewa dan jenderal di dalamnya. Kapal-kapal ini merupakan senjata berat. Bahkan ada matahari dan bulan yang berputar mengelilingi kapal-kapal tersebut. Tidak hanya ada siang dan malam di kapal-kapal tersebut, ada juga musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bahkan ada beberapa yang langsung mengendarai Istana Surgawi dalam perjalanannya, dan para dewa serta iblis di Istana Surgawi itu bagaikan hutan. Para bintang dan dewa dari Istana Surgawi serta para dewa dari Iblis Surgawi pun tengah mengerahkan bintang-bintang dan rasi bintang untuk menyerbu. Bahkan ada beberapa kapal yang menyeret senjata dewa besar dan berlayar di Sungai Surgawi, memasuki air yang dalam. Senjata-senjata suci di kapal-kapal ini tidak ditempa seperti senjata-senjata suci perdamaian abadi. Senjata-senjata suci ini lebih seperti terbentuk secara alami. Beberapa kapal membawa gunung-gunung besar. Ada puluhan ribu dewa dan setan yang mengelilingi gunung-gunung dan terus-menerus memurnikannya.
Mereka berusaha memurnikan gunung-gunung menjadi berbagai harta karun sesuai dengan bentuk gunung-gunung itu. Ada juga banyak dewa dan setan di kapal yang memurnikan sungai yang panjangnya ribuan mil. Dewa kuno Taiji membimbing mereka di samping, mengajari mereka cara memurnikan sungai menjadi senjata. Bahkan ada beberapa kapal yang memiliki gerbang surgawi, 9 platform penjara, platform giok, dan raksasa lainnya yang semuanya dicabut oleh tentara dewa dan iblis dari pengadilan surgawi dan disempurnakan menjadi harta karun. Pengadilan surgawi bercokol di pengadilan leluhur, jadi seberapa luas dan seberapa kayakah pengadilan tersebut. Mereka telah menggali semua tanah suci di istana leluhur, dan tanah suci ini lahir dengan kekuatan yang tak terbatas. Meskipun jalur penciptaan istana surgawi lebih rendah daripada kedamaian abadi, kekuatan tanah suci ini cukup untuk menekan segalanya. Dengan terkumpulnya 1 juta tahun, bukan saja jumlah dewa dan iblis jauh melampaui kedamaian abadi, sumber daya keuangan mereka juga jauh melampaui kedamaian abadi. Kaisar Langit-Langit luas kembali ke kamp utama pasukan pusat dengan ekspresi muram. Pertempuran dengan Kinmu telah memberinya rasa krisis yang kuat. Ujian ini telah membuatnya melihat bahwa kekuatan pertempuran tingkat tinggi dari kedamaian abadi tidak lagi kalah dengan istana surgawi. Satu-satunya hal yang mereka kurangi adalah dewa dan iblis tingkat menengah dan rendah. Istana surgawi memiliki keuntungan luar biasa dalam aspek ini. Namun, jika kekuatan tempur tingkat tinggi itu rusak, maka pertempuran ini pasti berakhir dengan kekalahan mereka. Satu-satunya rencana sekarang adalah meminjam kekuatan Tuan Muda ketiga dan keempat. Tatapannya berkedip, dan seorang jenderal dewa tiba-tiba melaporkan, Yang Mulia, surga danau surgawi memberontak dan memberontak. Para pengkhianat tidak mendengarkan perintah dan telah membunuh penguasa danau surgawi. Mereka ingin menjadikan diri mereka sebagai kaisar. Kaisar Langit-Langit luas tersenyum dan berkata dengan lembut, perintahkan para hantu dan dewa untuk turun ke Yudu dan beritahu Guru Langit Su untuk mengorbankan surga di danau surgawi. Ingatlah untuk memberitahu Guru Langit Su kata-kataku yang sebenarnya, yaitu mengorbankan surga di danau surgawi. Sang Jenderal Ilahi menerima perintah itu dan bergegas pergi. Kaisar Surgawi Haotian bersandar, dia bergumam, mengorbankan surga untuk Tuan Muda ketiga seharusnya bisa ditukar dengan seorang praktisi Dao, kan? Tuan Muda ketiga juga akan melihat kesetiaanku dan pasti akan meminjamkanku lebih banyak kekuatan. Dan aku hanya selangkah lagi untuk menyelesaikan teknik istana surga kedua. Pada saat itu, kedua teknik akan berada di tanganku. Dia benar-benar santai. Yang Muliamu, oh Yang Muliamu, aku tidak akan membiarkanmu menjadi iblis dalam diriku lagi. Kau pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Hari untuk mencapai perdamaian abadi sudah dekat. Ultimate Void, tanah terlantar. Di depan prasasti batu persegi besar, pintunya mengambang. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat prasasti itu. Prasasti batu itu disempurnakan dari batu kekacauan dan tidak bisa dihancurkan. Kinmu memeriksa kata-kata pada prasasti batu itu dan setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangannya untuk mematahkan sepotong prasasti batu itu dengan paksa. Ia mengangkat kepalanya dan menelan batu kekacauan primal itu. Batu kekacauan primal ini pasti sangat bergizi. Jika aku memakannya dan memurnikannya menjadi ki ungu primordial, aku mungkin bisa pulih ke kondisi puncakku. Setelah beberapa saat, Kinmu memuntahkan batu kekacauan itu. Awalnya ia mengira pasti ada ki kekacauan di batu kekacauan itu. Ketika ia menemukan tambang kekacauan Tai, ia menemukan bahwa ada ki kekacauan yang tersimpan di batu kekacauan itu. Ketika dia mengeluarkan cangkang telur Tai, seluruh tambang kekacauan runtuh dan batu kekacauan hancur. Ki kekacauan kemudian menyebar ke segala arah dan berubah menjadi lautan kekacauan istana leluhur. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekerasan batu kekacauan itu tidak terlalu tinggi. Hanya saja angin dingin dan sunyi dari kehampaan terakhir tidak dapat menghilangkannya. Itulah sebabnya dia berpikir bahwa obelis yang diukir dari batu kekacauan ini pasti juga mengandung energi kekacauan. Namun, setelah memakannya, dia menyadari bahwa tidak ada sedikit pun energi kekacauan di batu ini. Energi kekacauan dalam batu ini telah diambil oleh seseorang. Aku telah memakan batu dengan percuma. Kata-kata pada obelis itu ditulis dalam bahasa Dao kekacauan primordial yang ditulis oleh Tuan Muda Agung Istana Miluo dengan menggunakan rune kekacauan primordial untuk menekan musuh. Kinmu berdiri di bawah obelis. Dari kalimat bahasa Dao kekacauan primordial ini, pencapaian Tuan Muda Agung dalam rune kekacauan primordial sangat tinggi. Dia dapat dikatakan sebagai orang nomor 1 di bawah Tuan Istana Miluo. Bagaimana mungkin segel yang ditinggalkannya bisa rusak? Dari panel pintu dan obelis yang terbang keluar dari area terlarang, sebagian segelnya seharusnya telah rusak. Tuan Muda tertua memiliki keterampilan yang luar biasa, segel yang ditinggalkannya pasti sangat sulit untuk dihancurkan.
Hanya kekuatan kekosongan pamungkas seharusnya tidak dapat menyebabkan segelnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Lalu, siapa yang menyebabkan segel itu hancur? Hal-hal seperti batu kekacauan primal sangat sulit ditemukan. Untuk membuat obelis ini, jumlah bahan batu yang dibutuhkan sudah tak terbayangkan. Dan dari apa yang dikatakan Lan Yutian, dia melihat obelis yang tak terhitung jumlahnya di dalam pintu. Di mana Tuan Muda menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk obelis ini. Ekspresinya menjadi sedikit aneh saat dia menebak asal-muasal batu kekacauan. Hanya ada satu tempat yang memiliki begitu banyak batu kekacauan, dan itu adalah istana leluhur yang dapat melahirkan urat mineral kekacauan yang terlalu mudah. Namun, satu urat mineral chaos tidak dapat memurnikan begitu banyak obelis. Diperlukan beberapa urat mineral untuk memurnikannya, yang berarti Tuan Muda Istana Mikrov mungkin telah mencari urat mineral chaos di beberapa alam semesta untuk menekan musuh Istana Miluo ini. Kinmu merenung sejenak dan mencoba menyimpan obelis itu sebagai harta sucinya. Harta karun ilahi embrio roh terletak di tengah alisnya, tetapi obelis itu terlalu panjang. Ketika Kinmu memasukkannya, ia menemukan bahwa obelis itu akan menembus tengah alisnya dan menampakkan dirinya. Seolah-olah ada tanduk tajam yang tumbuh di sana. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah. Saudara Yu berkata bahwa ada banyak hal aneh di tanah terlantar ini. Karena aku tidak dapat mengambil obelis itu, aku mungkin dapat menemukan beberapa harta karun lainnya di sini. Matanya berbinar penuh kegembiraan saat dia menyerah pada obelis dan berdiri di papan pintu untuk terbang ke kedalaman tanah terlantar. Tidak lama kemudian, Kinmu menghentikan papan pintu dan melihat ke depan dengan bingung. Dia melihat kepala besar tiba-tiba muncul di alam kehampaan di depannya. Kepala itu luar biasa besar. Daging dan darahnya sudah tumbuh, tetapi tidak ada kulit. Ia terbang di tanah terlantar ini dan membuka mulutnya untuk melahap harta karun yang telah dibuang di sini. Kepala itu melahap buku yang rusak. Buku itu bersinar dengan cahaya keemasan dan tidak ada yang bergerak. Halaman-halamannya terbalik dan kata-kata emas dalam buku itu terbang dan membekas di kepala satu demi satu, menyebabkan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Namun, jelas bahwa buku yang rusak itu tidak sebanding dengan kepala itu dan ditelan oleh mulut kepala itu. Darah dan daging di kepala itu menggeliat dan tumbuh, menjadi lebih lengkap. Tiba-tiba kepala itu melihatnya dan langsung terbang kegirangan. Ekspresi Kinmu tampak gugup saat dia berdiri dari pintu dan meraih pisau besar itu di tempat. Kepala monster itu melesat mendekat, Kinmu menahan napas untuk berkonsentrasi. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melewati kapal yang rusak dan menghantam kepala monster yang sedang melesat ke arah Kinmu. Ada paku-paku kayu tajam di seluruh permukaan kapal yang pecah itu dan paku itu benar-benar menembus daging kepala aneh itu dan menggantungnya di sana. Kapal yang rusak itu terbang melewati Kinmu dan Kinmu segera melihat tulang putih tergantung di kapal. Tulang putih itu adalah tulang Dao seorang praktisi Dao. Tulang itu tidak hancur oleh kekosongan terakhir tetapi dipaku ke kapal. Kepala aneh itu mengeluarkan raungan tanpa suara dan berjuang untuk keluar dari kapal. Kinmu kemudian melihat kerangka yang telah dipaku di kapal itu mengangkat lengan kerangka. Lengan itu semakin panjang dan benar-benar mencengkeram wajah kepala aneh itu dan merobek sepotong daging dari wajahnya. Lengan kerangka itu menarik kembali dan menempelkan potongan daging itu ke tubuhnya sendiri. Ketika daging itu menempel pada tulang daunnya, ia segera merangkak seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya di tulang-tulang itu, tumbuh seiring ia merangkak. Tulang putih itu kembali mengulurkan lengannya untuk mencabik daging di wajah kepala aneh itu. Kepala aneh itu marah besar. Ia berjuang sekuat tenaga dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari kapal. Ia segera berguling ke geladak dan menyerang tulang putih yang dipaku di dinding kapal. Tulang putih itu dipaku di sana. Meskipun tidak bisa lepas, ia bagaikan seorang kaisar yang tidak bisa diganggu-gugat. Setiap gerakannya menunjukkan martabatnya yang tertinggi. Namun, dia terpaku, jadi dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Kepala aneh itu berguling-guling di kapal, menghindari serangannya. Tiba-tiba, kepala itu menabrak tulang putih itu. Kapal yang hancur itu berguncang tanpa henti, dan kepala aneh itu mundur. Kepala itu menghantam tulang putih itu lagi, tetapi kali ini, benturannya bahkan lebih keras. Tiba-tiba, kabin kapal yang rusak itu terbuka. Begitu pintu dibuka, 6 atau 7 tulang putih keluar dari kabin dan menerkam kepala aneh itu. Kinmu tercengang. Dia melihat tulang-tulang putih itu adalah tulang Dao dari praktisi Dao dan menerkam ke depan. Tanpa penjelasan apapun, mereka merobek potongan daging dari wajah kepala monster itu dan menempelkannya ke tubuhnya. Tak lama kemudian, daging dan darah kepala monster itu pun terkoyak oleh mereka. Tubuh tulang-tulang putih itu ditutupi daging dan darah dan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun,
Angin dingin bertiup dan daging serta darah berhamburan bersama angin. Kapal yang hancur itu terdiam. Entah itu kepala atau tulang putih, mereka tidak saling memukul lagi. Sebaliknya, mereka berdiri di geladak kapal yang hancur itu dalam keadaan linglung, membiarkan angin dingin bertiup ke arah mereka. Qin Mu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang bodoh ini. Tiba-tiba, kepala dan tulang putih itu menoleh untuk melihatnya. Qin Mu tahu ada yang tidak beres, jadi dia segera mendesak pintu untuk mempercepat dan pergi. Tulang-tulang putih dan kepala-kepala di kapal yang hancur itu menjadi bersemangat. Mereka dengan cepat naik ke tiang kapal dan mengangkat layar yang compang camping itu. Menggunakan angin dingin untuk mempercepat laju kapal, mereka menyiapkan kapal untuk mengejarnya. Mereka saling mengepalkan tangan dan mengusap telapak tangan mereka. Mereka sangat bersemangat dan jelas berniat mencabik-cabik daging dan darah Qin Mu agar menempel di tubuh mereka. Tulang-tulang putih yang dipaku di dinding kapal pun ikut mengetuk-ngetuk dinding kapal dengan penuh semangat untuk memacu laju kapal. Meskipun kapal itu tampak rusak, kecepatan layarnya yang berlubang-lubang jauh lebih cepat. Mereka mengejarnya tanpa henti, semakin dekat ke pintu. Salah satu tulang putih berdiri di tiang kapal dan melompat ke arah pintu. Ia membuka mulutnya yang besar dan cekung seolah-olah sedang tertawa. Tetapi pada saat berikutnya, pedang malapetaka Qin Mu menusuk mulutnya dan memakukannya ke kapal yang rusak dengan bunyi gedebuk. Kerangka putih lain terbang mendekat dan dipukul oleh Qin Mu, menyebabkannya tergantung di paku kayu kapal yang rusak. Kerangka itu menari-nari dan tidak dapat turun untuk sesaat. Kepala aneh itu berguling dan melompat keluar dari kapal yang rusak, tetapi segera dihancurkan oleh Qin Mu dengan pintu. Kepala aneh itu berguling di bawah kapal dan berguling beberapa kali di bawah tekanan kapal yang rusak. Ketika kepala aneh itu menstabilkan tubuhnya, kapal yang rusak dan Qin Mu telah terbang jauh. Di atas kapal yang hancur, tulang-tulang putih bekerja sama satu sama lain untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka dan terus menerkam Qin Mu. Qin Mu tidak memiliki banyak kekuatan sihir, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melawan. Situasinya sangat berbahaya. Tulang-tulang putih itu tidak dapat dihancurkan bahkan jika itu adalah malapetaka besar di alam semesta, dan kekerasannya sangat mencengangkan. Jika dia tidak berhati-hati dan mendekatinya, dia pasti akan terpotong-potong olehnya. Ledakan, pintu itu tiba-tiba berhenti, dan Qin Mu tidak tahu apa yang telah dia tabrak. Tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dia tercengang. Dia segera menggunakan pedang malapetaka untuk terbang ke atas dan ke bawah di sekelilingnya untuk bertahan melawan serangan tulang-tulang putih itu, namun, salah satu tulang putih di kapal yang rusak itu segera membalikkan layar yang rusak itu, membuat kapal itu berbalik dan menghindari pintu itu. Di atas kapal yang hancur, tulang-tulang putih itu tampak sangat ketakutan. Mereka merangkak ke kabin dan menguncinya dengan bunyi gedebuk. Tulang-tulang putih yang tergantung di dinding menggunakan tangan dan kaki mereka untuk memukul dinding, mereka tampak memohon kepada rekan-rekan mereka untuk menyelamatkan mereka sehingga mereka dapat memasuki kabin. Bukan hanya mereka yang terkunci di luar, ada juga tulang-tulang putih yang telah memutar layar. Ketika tulang-tulang putih itu meluncur turun dari tiang dan menyadari bahwa pintu kabin sudah tertutup, mereka tidak dapat menahan tangis saat mereka berlutut di depan pintu kabin dan mengetuk pintu dengan tangan mereka. Qin Mu meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa, "Sekarang kau tahu apa itu rasa takut, kan?" Dia menoleh, dan senyum di wajahnya membeku. Pintunya terbanting ke reruntuhan, dan ada dinding yang rusak di mana-mana. Itu sangat bobrok, jadi jelas bahwa kapal yang rusak itu tidak takut padanya, tetapi pada reruntuhan. Reruntuhan itu tampak seperti reruntuhan ibu kota Giok Istana Leluhur. Qin Mu melihatnya dan melihat bahwa tata letaknya berbeda dari ibu kota Giok Istana Leluhur. Meskipun mirip, ada perbedaan mendasar. Inti dari ibu kota jade milik Istana Leluhur adalah Istana Miluo dan 7 aula. Di tengah Istana Miluo terdapat pohon jalan setapak milik Master Istana Miluo. 16 buah dao digantung di sana, dan 7 aula menjaganya. Di pinggirannya terdapat 72 aula harta karun, di pinggirannya terdapat hutan yang dibentuk oleh pohon jalan setapak dan tempat tinggal mereka yang telah mencapai dao di bawah perlindungan Istana Miluo. Tata letak di sini berbeda. Meskipun aula harta karunnya telah hancur, dapat dilihat dari reruntuhannya bahwa tempat ini pernah makmur. Jumlah praktisi Tao di sini mungkin tidak sebanyak yang ada di Istana Miluo, tetapi juga dapat dianggap sebagai kekuatan besar lain yang sebanding dengan Istana Miluo. Mengapa mayat para praktisi Tao itu takut dengan kehancuran ini? Qin Mu menenangkan dirinya. Ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di tanah terlantar di kehampaan tertinggi daripada yang dibayangkannya. Dia benar-benar ingin memasuki tempat ini untuk menjelajah, tetapi tujuan perjalanannya adalah untuk menemukan gerbang tempat Tuan Muda Tertua menyegel musuh-musuh Istana Miluo.
Jika dia gegabah memasuki tempat ini dan menjelajah terlalu lama, itu akan sangat merugikan perang dalam perdamaian abadi. Tepat saat dia hendak pergi, gumpalan ki yang kacau muncul dari reruntuhan. Gumpalan itu sangat luas dan menutupi reruntuhan. Hati Kinmu sedikit tergerak. Dia kekurangan ki yang kacau untuk berkultivasi, tetapi sebenarnya ada begitu banyak ki yang kacau di reruntuhan itu. Baginya, itu adalah tanah harta karun tertinggi. Aku hanya akan masuk untuk mengumpulkan sedikit ki kekacauan, jadi tidak akan memakan banyak waktu. Kinmu mengangkat pintu dan berjalan ke reruntuhan. Dia berkata dengan suara rendah, jika aku melihat situasinya tidak baik, aku akan segera mundur. Angin dingin bertiup, dan ki kekacauan bergejolak dan mundur dari sisinya. Ki kekacauan tampaknya memiliki kesadaran. Kemanapun dia pergi, tidak ada jejak ki kekacauan di sekitarnya. Kinmu mencoba mengulurkan tangan untuk mengambil jejak ki kekacauan, tetapi dia tidak berhasil. Dia berbalik dan ingin pergi, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Jalan yang dia lalui sudah tertutup sepenuhnya. Kinmu tersenyum tipis, dan mata vertikal di tengah alisnya terbuka. Penglihatannya bisa melihat melalui kekacauan, dan dia berjalan keluar. Pada saat itu, dia melihat altar pengorbanan kuno yang dibangun dengan batu kekacauan. Kinmu memanjat altar pengorbanan dan hanya melihat sebuah prasasti batu di atasnya. Prasasti itu tidak tinggi, dan ada sepasang jejak kaki di sampingnya. Ia datang ke depan prasasti batu. Kata-kata pada prasasti batu itu tidak dapat diperiksa, tetapi maknanya dapat disimpulkan dari struktur runenya. Tiandu, membuka zaman ketujuh alam semesta di sini. Membuka zaman ketujuh. Ini, Kinmu tercengang. Mungkinkah zaman ketujuh alam semesta dibuka oleh manusia? Ia melangkah maju dan kedua kakinya menginjak jejak kaki itu satu demi satu. Ledakan, suara keras yang dapat membelah langit dan bumi seketika keluar dari pikirannya. Pemandangan di depan mata Kinmu berubah tiba-tiba. Dia bisa melihat ki yang kacau di sekitarnya melonjak dengan gila-gilaan. Itu sangat menakutkan, seolah-olah dia berdiri di pusat kiamat alam semesta. Dia bisa merasakan tekanan dan panas yang tak tertandingi kuatnya. Tidak ada lagi kekosongan terakhir di sini, dan seluruh alam semesta telah berubah menjadi bola kekacauan. Tekanannya tak terukur, dan panasnya tak terukur. Dalam kekacauan yang bergejolak itu, hanya beberapa praktisi Tao yang selamat. Dia melihat ibu kota Jade dalam kekacauan itu, yang seharusnya adalah penguasa istana Miluo dan para pengikutnya. Selain itu, ada juga beberapa hal aneh yang mengambang dalam kekacauan terakhir, seperti pohon dunia dan jurang besar yang runtuh. Kinmu melihat sosok master istana Miluo berdiri di depan istana Miluo. Pohon Dao memancarkan cahaya terang saat menjaga ibu kota Jade di zaman ke-6. Ki ungu memenuhi tempat itu dan dapat dianggap sebagai tempat yang damai di tengah alam semesta yang kacau. Dia juga melihat bahwa ada sebuah istana di sekelilingnya. Tata letaknya mirip dengan istana Miluo, dan altar pengorbanan di bawah kakinya masih ada di sana. Altar itu ditempa dengan batu kekacauan. Dia melihat sekelilingnya dan melihat praktisi Dao berdiri di sekelilingnya. Mereka memperlihatkan tatapan penuh harap. Pada saat itu, Kinmu dengan heran melihat sosok yang dikenalnya. Yang Mulia Surgawi Ling. Pikiran Kinmu dipenuhi dengan gemuruh. Dia benar-benar telah melihat Ling Tianzun. Penghormatan Surgawi Ling sebenarnya adalah salah satu praktisi Dao di kota suci ini. Bagaimana ini mungkin? Namun, seberapa akrabkah dia dengan Ling Tianzun? Mereka berdua adalah guru dan teman. Di tahun-tahun awal, Kinmu telah mengajarkan Ling Tianzun jalan penciptaan dan mendorongnya untuk menciptakan seni ilahi yang tidak mudah. Kemudian, Ling Tianzun telah mengajarkannya jalan, keterampilan, dan seni ilahi dan mengirimnya kembali ke tahun-tahun awal Dragon Han. Dia pasti tidak akan salah. Wanita di samping altar pengorbanan, wanita di antara para praktisi Dao zaman ke-6, adalah Ling yang sangat dihormati di surga. Mengapa Ling muncul di masa lalu? Namun, penglihatannya tidak berada di bawah kendalinya. Kakinya seharusnya mendarat di jejak kaki orang bernama Tiandu ini, jadi penglihatannya telah menjadi milik Tiandu. Dia melihat sosoknya, sendiri, dan kapak di tangannya. Kinmu tertegun dan merasa kapak ini agak familiar. Dia pernah melihat kapak seperti itu di tangan Great Cheng sebelumnya. Perubahan besar telah berubah menjadi raksasa untuk menebang pohon dunia dan menggunakan kapak yang sama. Setelah pohon dunia terlahir kembali, Kinmu meminjam kapak dari perubahan besar untuk menebang pohon tersebut. Dia pernah mencoba mempelajari kapak ini secara menyeluruh, dan meskipun dia belum menemukan alasannya, dia tidak mungkin salah. Namun, kapak di tangannya masih berbeda dari kapak Tai. Tidak persis sama, tetapi orang bisa melihat karakteristik garis keturunan yang sama.
Mungkinkah ibu kota surga ini adalah Tai? Saat Kinmu memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat dirinya mengerahkan segenap tenaganya untuk mengayunkan kapak ilahi itu. Pada saat yang sama, para pencapaian Dao di bawah altar pengorbanan juga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk bekerja sama dengan dia untuk melepaskan kekuatan kapak dewa secara ekstrim. Pada saat ini, kekacauan pun terjadi. Kinmu melihat semuanya dari sudut pandang sang kreator, dan keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Tidak ada yang lebih hebat dari apa yang dilihatnya saat ini, dan tidak ada yang lebih menarik dari apa yang dilihatnya saat ini. Dia melihat kelahiran alam semesta. Dia melihat para praktisi Dao ini menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menciptakan langit dan bumi, melepaskan jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka sendiri untuk menciptakan alam semesta baru dari kekacauan. Kinmu telah mengalami pemandangan yang begitu hebat berkali-kali dalam harta karun ilahi embrio rohnya, tetapi ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia menyadari bahwa apa yang telah dia kembangkan tidak benar-benar membuka langit dan bumi. Evolusinya dalam harta karun ilahinya tidak melampaui imajinasinya. Dan apa yang Tiandu dan para praktisi Dao ini telah lakukan adalah benar-benar membuka langit dan bumi untuk mengembangkan alam semesta. Setelah mereka membelah kekacauan itu, energi tak terbatas meledak, panas tak terbatas, cahaya tak terbatas, dan ruang tak terbatas meluas keluar. Pada saat itu, tidak ada materi. Seluruh alam semesta purba adalah masa cairan panas berenergi yang mengembang dengan cepat, dan tidak ada Dao pada saat itu. Namun, di saat berikutnya, Tai dan Taichu, dua Dao bawaan, muncul berturut-turut. Kecepatan evolusi kedua Dao bawaan ini sungguh mencengangkan. Bahkan tidak butuh waktu sekejap pun bagi mereka untuk menyelesaikan evolusinya, dan ruang hampa juga lahir pada saat yang sama. Kekuatan kehampaan mendorong seluruh alam semesta mengembang dengan cepat, menyebabkan energi bergerak saling berjauhan satu sama lain. Kinmu berdiri di sana dan melihat bahwa alam semesta purba masih berevolusi. Seluruh alam semesta adalah bola ki purba dengan hanya satu bentuk ki dan tidak ada materi lain. Setelah sekitar 300.000 tahun, alam semesta purba didorong ke dalam bentuk ki purba oleh kekuatan kehampaan. Jalan ki purba lahir dari ki purba. Lapisan demi lapisan kehampaan lahir, mendorong evolusi materi di alam semesta. Dari purba ke Taisu, lalu dari Taisu ke Taichi. Ketika bintang-bintang berevolusi, matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar mengelilingi satu sama lain, membentuk galaksi-galaksi dan galaksi-galaksi. Jalan Taichi mulai mengembangkan semua hal di dunia, dan kekosongan terakhir muncul dengan sendirinya. Gambaran agung alam semesta terungkap, dan dari keadaan primordial, ia memasuki keadaan primordialnya. Dan itu sudah terjadi puluhan juta tahun. Tentu saja, Kinmu berdiri di altar pengorbanan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tiandu. Itu belum lama di dunia nyata. Ketika dia terbangun, suaranya sendiri terdengar di telinganya. Zaman ketujuh telah terbuka. Rekan-rekan Taois, Tiandu kita akhirnya telah membuka alam semesta ini. Ibu kota surga kita. Kinmu tercengang. Awalnya dia mengira bahwa ibu kota surga pada prasasti batu itu merujuk pada orang yang telah membuka dunia dan ibu kota surga adalah namanya. Dia tidak menyangka akan mendengar maksud orang itu. Ibu kota surga tidak merujuk pada satu orang, tetapi pada sekelompok praktisi Dao. Di antara mereka ada pemuja surgawi Ling. Ibu kota surga merujuk pada praktisi Dao di kota suci ini. Mungkin kota suci ini juga disebut sebagai ibu kota surga. Bukankah yang mulia Ling ada di dunia asal? Mengapa dia ada di sini? Untuk datang ke akhir zaman ke-6 dan membuka alam semesta bersama dengan para praktisi Dao di Tiandu. Pikirannya kacau, dan dia benar-benar tidak bisa memahami kapan dukun surgawi Ling pergi ke zaman ke-6. Kekacauan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan Kinmu merasa tersesat. Namun, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Adegan pembukaan alam semesta benar-benar mengejutkan, dan itu memberinya pencerahan yang luar biasa. Itu memungkinkannya untuk mengalami evolusi dari yang tertinggi kelima dalam waktu singkat. Itu adalah peningkatan yang sangat besar bagi teknik dan seni ilahinya. Pemahamannya tentang 5 matahari juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia merasa bahwa jika ia dapat menyerap keuntungan dari mengamati terbelahnya langit, teknik 3 ramuan tubuh overload akan dapat maju satu langkah lebih jauh. Mungkin dalam waktu kurang dari 10 tahun, kultivasinya akan dipulihkan ke puncaknya, dan ia bahkan mungkin dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Namun, waktu yang dibutuhkan oleh praktisi Dao untuk mengamati teknik membelah langit terlalu singkat. Ia sangat ingin bermeditasi berulang-ulang, tetapi sayangnya, itu hanya sekali. Dia memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya. Saat dia bermeditasi dengan saksama,
pesona daunnya bergejolak dan dia melangkah semakin dalam ke dalam dao. Mengamati teknik membelah langit kali ini telah sangat meningkatkan kemampuannya. Ia tidak hanya meningkatkan pemahamannya tentang 5 tai, tetapi juga meningkatkan kekuatan abijna alam daunnya. Baik itu Ethereal Bin Taiji, Ki Dao primordial yang berkelana bersama, Taiji yang berevolusi menjadi Yin dan Yang, ataupun 5 yang tertinggi menjadi 1, kekuatan mereka semua telah meningkat pesat. Bukan hanya itu saja, dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang seni ilahiyahnya saat memasuki sang jalan, dan dia akan memasuki surga ke-33 dari alam jalan seni ilahiyah. Ritme Tao dalam tubuh Kinmu sangat padat, dan tiba-tiba dia mendengar gemuruh. Situasi langit dan bumi yang terbelah juga berkembang dalam harta karun ilahinya. Dia membuka kembali kekacauan, mengembangkan 5 yang tertinggi, dan mengembangkan langit dan bumi, langit dan bumi, langit dan bumi, dan langit dan bumi. Langit dan bumi serta kekacauan dalam harta karun suci Kinmu terus berevolusi, dan dia berdiri di tengah-tengah kedua jejak kaki itu. Dia mengeluarkan pedang malapetaka, yang meniru keterampilan kapak yang dilakukan ketika langit dan bumi terbelah, menebas kekosongan. Pedang di tangannya menjadi semakin berat. Pedang itu besar dan kikuk, berat dan sederhana, tetapi pedang sederhana itu mengandung kedalaman yang luar biasa. Ia mencoba menyatu dengan Primordial Chaos Rune dan Primordial Chaos Purple Ki untuk menyempurnakan jurus ini. Dia melatihnya berulang-ulang, dan jurus ini pun menjadi semakin sempurna. Segala hal yang indah, segala hal yang menakjubkan, semuanya tersembunyi dalam satu pedang ini. Pedang ini tampaknya bukan seni ilahi, melainkan dao alami. Seolah-olah dia telah memasuki alam yang sama sekali baru, dan setiap pedang mengandung dao. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kinmu menebas lagi. Mantra dao yang terkandung dalam pedang ini sangat padat, dan ketika ditebas, seolah-olah dao besar sedang mengamuk. Kemanapun pedang itu lewat, kekacauan di sekitar altar pengorbanan akan terbelah oleh pedangnya, fenomena langit dan bumi terbelah muncul. Kinmu menyingkirkan pedangnya dan membuka matanya. Fenomena langit dan bumi yang terbelah di ibu kota surga perlahan menghilang, dan jalan menuju dunia luar pun muncul. Tidak ada lagi ki kekacauan yang menghalanginya. Kinmu menghela napas panjang, pedang ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai jurus, katanya dengan suara rendah. Ini bukan jurus, tapi dao. Ketika jalur pedang kaisar pendiri memasuki alam dao surgawi ke-33, ia menamainya berdasarkan pedang dao alam kejernihan tertinggi. Ia tahu bahwa surga ke-33 dari jalur pedangnya bukan lagi keterampilan pedang atau jurus pedang, tapi dao. Pedangku ini bahkan lebih padat dari alam kejernihan tertinggi, dan sulit untuk menggambarkan alam kegunaannya. Sebut saja bab surga pembukaan surga. Dia memahami tulisan-tulisan pembuka surga, dan surga dan bumi pun terbuka di wilayah harta karun ilahinya. 33 lapisan kehampaan muncul, dan alam daunnya menjadi semakin bersemangat. Kultivasinya juga berangsur-angsur meningkat, dan roh primordialnya juga berangsur-angsur tumbuh. Tidak hanya itu, tubuh Kinmu juga berangsur-angsur tumbuh lebih tinggi. Kakinya tidak lagi kecil, tetapi perlahan-lahan tumbuh. Jika ibu kota penguasa langit adalah Tai, lalu apa maksudnya ketika dia berkata melihatku meneteskan air mata saat aku menyerah pada jalanku? Kinmu tidak merasa sangat gembira setelah memahami jalan tersebut. Sebaliknya, dia malah tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Tai berkata dia sedih karena aku meninggalkan jalanku, jadi sekarang, apakah aku kembali ke jalan yang telah aku tinggalkan? Mungkin tidak, pada saat itu, jalanku seharusnya juga menjadi jalannya, jadi ketika dia melihatku menyerah, dia pasti akan menitikkan air mata. Kinmu menenangkan emosinya dan mengangkat kaki kanannya. Saat hendak pergi, ibu kota surga berubah lagi. Dia ragu sejenak, lalu melangkahkan kaki kanannya kembali. Di matanya, ibu kota surgawi itu bukan lagi reruntuhan. Seolah-olah baru saja diciptakan. Kota itu berkilauan dalam emas dan batu giok, dengan garis-garis cahaya berdiri di titik tertinggi alam semesta. Namun, ibu kota surgawi ini sedang runtuh. Tatapan mata Kinmu berubah menjadi tatapan pemilik jejak kaki itu. Pemandangan terakhir yang dilihatnya adalah penguasa Ki ungu kekacauan primordial Istana Miluo, pohon dao Istana Miluo, serta ibu kota surgawi yang runtuh di belakang pohon dao dan sosoknya yang jatuh. Kapak ilahi kekacauan meluncur turun dari tangannya. Kinmu juga terjatuh, jantung daunnya berubah menjadi abu. Rekan Taois, apa yang kamu lakukan salah? Dia mendengar suara pemilik Istana Miluo menjadi semakin kabur. Setelah beberapa lama, Kinmu terbangun dan penglihatannya berangsur-angsur pulih. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah jatuh di altar pengorbanan. Dia buru-buru bangkit dan melihat sekeliling. Tempat ini masih merupakan reruntuhan ibu kota surgawi, dan tidak ada yang berubah.
Dia menunjukkan ekspresi kosong dan berjalan menuju altar pengorbanan. Dia berjalan keluar dari reruntuhan dengan linglung, dan hanya ada satu keraguan besar yang tersisa di benaknya. Tuan Istana Mikrov, mengapa kau membunuh Tuan Ibu Kota Surga? Mengapa?